在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Mata Qian Feng berbinar. Dia tertawa saat dia keluar dari layar lampu hijau. Dia berhenti 10 kaki dari Wang Lin dan tersenyum. Bagus. Tidak heran saudara Cheng adalah seseorang yang membunuh Li Yuanfeng dan leluhur klan iblis raksasa. Wang Lin tidak menyia-nyiakan kata-kata dengan orang ini. Saat Qian Feng keluar, Wang Lin mengeluarkan pedang surgawinya, mengaktifkan energi spiritual surgawinya, dan menebas Qian Feng, mempersingkat kalimatnya. Meskipun ini pertama kalinya Wang Lin bertemu Qian Feng, dia tidak memiliki perasaan baik terhadapnya. Langkah pertama yang dilakukan Wang Lin adalah dengan 120% kekuatannya. Irisan ini bersih dan secepat kilat. Mata Qian Feng menjadi dingin. Dia tidak menggunakan harta apapun tetapi menunjuk ke udara di depannya. Bang! Ledakan keras bergema di langit. Potongan dari Wang Lin ini mengandung energi spiritual surgawi, membuat pedang surgawi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Gerakan ini juga mengandung semua energi spiritual surgawi yang dapat digunakan Wang Lin sekaligus, sehingga kekuatannya sangat mencengangkan. Qian Feng terpaksa mundur 1000 kaki sebelum dia bisa menyingkirkan kekuatan dari pedang surgawi. Ekspresinya tidak lagi tenang, matanya dingin dan bersinar saat dia menatap pedang surgawi Wang Lin. Harta karun surgawi. Jari telunjuk kanannya gemetar saat aliran darah menetes dari ujungnya. Seluruh lengan kanannya juga mati rasa. Qian Feng tidak menyangka Wang Lin akan menyerang dengan kekuatan penuh pada serangan pertama. Setelah mendorong Qian Feng kembali dengan satu tebasan, Wang Lin membuka mulutnya untuk mengeluarkan sinar cahaya hitam. Dia menangkapnya di tangannya dan itu berubah menjadi bendera 1 miliar jiwa. Dengan lambaian, semua pecahan jiwa terbang keluar. Wang Lin tahu bahwa dia tidak bisa menang melawan Qian Feng. Bagaimanapun, Qian Feng berada di tahap pertengahan transformasi jiwa. Satu-satunya cara untuk melakukan pendekatan ini adalah dengan bertindak terlebih dahulu dan menyerang Qian Feng begitu cepat sehingga dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Saat pecahan jiwa muncul, Wang Lin dengan cepat berkata, melahap. Ada 12 jiwa utama di antara pecahan jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tersenyum gelap saat menerkam ke arah Qian Feng. Dari saat Qian Feng keluar dari layar lampu hijau hingga dikelilingi oleh pecahan jiwa yang tak terhitung jumlahnya, semuanya terjadi dengan sangat cepat. Begitu cepatnya sehingga Qian Feng merasa dia tidak tahu harus berbuat apa. Bagaimanapun, dia tidak memahami Wang Lin dan telah meremehkannya di dalam hatinya. Jika tidak, dengan tingkat kultivasinya, tidak mungkin dia memberi Wang Lin kesempatan untuk menggunakan bendera jiwa. Dan dari sudut pandangnya, Wang Lin terlalu tercela. Dengan statusnya, tidak peduli siapa yang dia hadapi, lawan setidaknya akan berbicara dengannya sebentar sebelum memulai pertarungan. Namun, Wang Lin ini tiba-tiba memotongnya dan menyerangnya saat dia keluar. Jenis tindakan ini tidak berbeda dengan serangan diam-diam. Bahkan saat dia bertarung melawan Master Junior klan abadi yang terbengkalai, dia tidak berada dalam posisi yang memalukan. Adegan ini membuat Du Tian sangat senang. Dia mulai tertawa terbahak-bahak dan berpikir, Cheng Niu ini benar-benar memiliki esensi dari sekte pemurnian jiwaku. Jika seseorang ingin bertindak, maka ia harus mengambil kesempatan terbaik. Pada saat ini, Qian Feng dikelilingi oleh sub bendera 1 miliar jiwa-jiwa. Fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya menciptakan tekanan yang kuat, terutama 12 jiwa utama yang sangat berbahaya baginya. Kelembutan menghilang dari wajah Qian Feng dan digantikan dengan sedikit permusuhan. Dia menamparkan tas pegangannya dan sebuah penusuk merah menyala keluar. Suzaku penusuk. Du Tian mengerutkan kening. Dia berpikir bahwa Suzaku saat ini benar-benar memanjakan Qian Feng ini atau dia tidak akan memberi Qian Feng harta karun semacam ini. Du Tian mengirimkan transmisi suara. Cheng Niu, harta karun itu milik Su Kuezi. Itu dianggap sebagai harta surgawi semu, jadi sangat kuat. Mata Wang Lin berbinar. Dia adalah orang yang sangat tegas, jadi pada saat ini, matanya menjadi dingin saat dia berkata, meledak.
Dengan satu kata, 100 juta pecahan jiwa segera meledak. Ledakan 100 juta pecahan jiwa menciptakan kekuatan destruktif di luar imajinasi, menyebabkan ekspresi Qian Feng berubah drastis. Tanpa ragu-ragu, dia menyingkirkan penusuknya dan duduk dalam posisi lotus. Seluruh formasi Suzaku berkedip dan menghilang sebelum muncul kembali di depan Qian Feng. Saat ini tubuhnya memancarkan cahaya hijau yang kuat. Sebuah pusaran yang kuat kemudian keluar dari tubuhnya dan menyerap semua kekuatan ledakan. Dampak kuat dari ledakan 100 juta jiwa menyebabkan lampu hijau bergetar hebat, dan Qian Feng, yang berada di dalam, batuk seteguk darah. Wang Lin diam-diam menghela nafas sambil melambaikan tangannya dan memanggil kembali 12 jiwa utama. Sekarang setelah formasi Suzaku hilang, dia dengan tenang memasuki benua dan berdiri di samping Du Tian. Setelah 12 jiwa utama kembali, sub bendera 1 miliar jiwa-jiwa Wang Lin berubah menjadi untaian gas hitam dan keluar dari jiwa asalnya. Ia kembali ke Du Tian dan kembali ke bendera 1 miliar jiwa-jiwa yang sebenarnya. Dua kegunaan sub bendera Wang Lin sudah habis. Mata Du Tian menjadi dingin. Dia mengangkat tangannya lalu menurunkannya. Saat ini dia tidak bisa membunuh Qian Feng karena dia memiliki formasi Suzaku di sekelilingnya. Kecuali dia menggunakan jiwa keempat, tidak ada cara untuk menghancurkan formasi Suzaku yang kini hanya melindungi satu orang. Mata Wang Lin tenang, seolah-olah pertempuran sebelumnya belum pernah terjadi. Setelah 3 napas waktu, layar lampu hijau menghilang dan Qian Feng keluar dari sana dengan ekspresi suram. Dia menatap Wang Lin dengan kemarahan dan frustrasi di wajahnya. Namun, dia langsung menahan emosinya. Setelah menarik napas dalam-dalam, ekspresi lembut kembali terlihat di wajahnya. Dia berkata, "Saudara Cheng sungguh mempunyai keahlian. Saya telah belajar banyak dari ini." Wang Lin dengan tenang berkata, "Tidak masalah." Tatapannya berhenti di hutan tidak jauh dari sana. Lalu dia menghela nafas dan terbang menuju sekte pemurnian jiwa. Du Tian tersenyum nakal saat dia melihat ke arah Qian Feng. Lalu dia dengan santai mengamati hutan tidak jauh sebelum menghilang menuju sekte pemurnian jiwa. Kemarahan di mata Qian Feng kembali. Dia mengepalkan tinjunya sambil menatap kemana Wang Lin pergi dan berteriak, "Kupu-kupu merah, keluar!" Seseorang yang mengenakan gaun merah keluar. Dia sangat cantik dan anggun. Namun, matanya dipenuhi kebingungan dan kehilangan seolah dia adalah boneka tanpa jiwa. Ketika kupu-kupu merah tiba di samping Qian Feng, dia tiba-tiba berbalik dan menunjuk ke dahi kupu-kupu merah. Wajahnya segera menjadi pucat pasi karena kekuatan hidupnya terkuras dengan cepat. Qian Feng bereaksi sebaliknya, wajahnya menjadi merah. Semua luka yang dideritanya sebelumnya dengan cepat pulih dan dalam sekejap mata dia sembuh total. Dia menarik tangannya dan melihat luka di jarinya. Masih ada darah yang keluar dari luka itu. Jilat sampai bersih, Qian Feng mengangkat jarinya ke samping kupu-kupu merah. Kupu-kupu merah membuka mulut kecilnya, memasukkan jari Qian Feng ke dalam mulutnya, dan dengan lembut menjilatnya dengan lidahnya. Qian Feng bahkan tidak melihat ke arah kupu-kupu merah, tetapi terus menatap ke tempat Wang Lin menghilang dan bergumam pada dirinya sendiri, "Wang Lin, kamu berani menyakitiku? Matilah kau!" Guru semakin tua dan bingung, kenapa lagi dia mengirim adik magang junior untuk mengambil hati Daomu? Domainmu adalah milikku, dan domain saudari magang junior juga milikku. Bahkan domain guru, jika saya dapat menemukan cara, saya akan melahapnya juga. Bendera jiwa Cheng Niu ini terlalu kuat. Orang tua Du Tian itu juga semakin tua, tapi bukannya memberikannya ke negara Suzaku, dia malah memberikannya kepada Cheng Niu. Namun, bendera jiwa telah menarik perhatian guru dan dia bertekad untuk mendapatkannya. Saya ingin melihat berapa lama lagi Anda bisa bertahan. Wang Lin dan Du Tian dengan cepat kembali ke sekte pemurnian jiwa. Sekte pemurnian jiwa masih sama seperti saat mereka meninggalkannya. Ketika mereka kembali, Du Tian tidak berhenti untuk istirahat sebelum membawa Wang Lin langsung ke gunung belakang. Begitu masuk, Du Tian menyerahkan tas berisi kepada Wang Lin. Dia memandang Wang Lin dan berkata, "Fokus hanya untuk mencapai tahap transformasi jiwa. Dengan aku menjagamu, selama aku masih hidup, tidak ada yang akan mengganggumu." Wang Lin menatap Du Tian. Setelah beberapa saat, dia berbisik, "Terima kasih." Du Tian tertawa dan melambaikan tangannya.
Tidak perlu berterima kasih padaku, ingat saja apa yang kamu janjikan padaku. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan dengan serius berkata, "Senior, yakinlah." Du Tian mengangguk dan menghilang dari gua. Ketika dia muncul kembali, dia berada di luar gua. Bendera 1 miliar jiwa berkibar diam-diam di hadapannya. Cheng Niu ini benar-benar punya nyali untuk membuat bendera jiwa meledak. Untungnya, dia hanya memiliki sub bendera, jadi semua pecahan jiwa hanyalah ilusi yang diciptakan oleh bendera utama. Meskipun 100 juta pecahan jiwa meledak di sana, mereka tidak hancur. Saya akan sangat patah hati jika itu nyata. Du Tian melihat bendera itu dan memikirkan masa lalu. Dia tidak terlihat seperti sedang melihat harta karun tetapi pada seniornya. Sedikit kesedihan muncul di mata Du Tian saat dia berbisik, "Leluhur dari Sekte Pemurnian Jiwa, Junior Du Tian akan datang menemui kalian semua." Wang Lin duduk dalam posisi lotus di dalam gua dan mengeluarkan tas yang diberikan Du Tian padanya. Setelah memindainya dengan akal sehatnya, ekspresinya menjadi aneh. Dia tahu bahwa Du Tian telah mengambil banyak batu giok surgawi, tetapi dia tidak tahu jumlah pastinya. Setiap kali sekte tersebut menyerahkan batu giok surgawi, Du Tian akan langsung memasukkannya ke dalam tas ini. Sekarang setelah dia melihat mereka, mau tak mau dia merasa terkejut. Tas kecil ini berisi lebih dari 100 kali batu giok surgawi yang saya dapatkan dari alam surgawi. Tidak heran Sekte Pemurnian Jiwa ini memiliki begitu banyak penggarap transformasi jiwa. Mata Wang Lin berbinar. Dia mengguncang tasnya dan kemudian sejumlah besar batu giok mengelilinginya. Dalam sekejap, gua itu dipenuhi dengan energi spiritual surgawi yang kaya. Ini hanya sebagian dari apa yang ada di dalam tas. Wang Lin dengan hati-hati menyimpan tasnya dan mulai berkultivasi untuk menyerap energi spiritual surgawi. Ketika sejumlah besar energi spiritual surgawi memasuki tubuhnya, semua energi spiritual di dalam dirinya terkondensasi menjadi sebuah bola. Bola ini seperti inti emas seorang kultivator, namun perbedaannya seperti langit dan bumi. 3 hari kemudian, batu giok langit di sekitar Wang Lin berubah menjadi abu-abu dan retakan muncul di atasnya, lalu akhirnya berubah menjadi debu. Wang Lin tidak ragu untuk menamparkan tas itu sekali lagi. Dia mengeluarkan sejumlah besar batu giok langit lagi. Penyerapan energi spiritual surgawi tidak pernah berhenti. Dengan cepat memasuki tubuh Wang Lin untuk memurnikan energi spiritual di dalam dirinya, serta daging dan tulangnya. Waktu perlahan berlalu, sejumlah besar batu giok langit di tasnya telah diserap, dan di sekelilingnya terdapat bekas batu giok langit yang telah berubah menjadi debu. Bola energi spiritual di dalam datainnya retak pada hari ini, dan kekuatan isap yang kuat datang dari celah tersebut. Semua energi spiritual surgawi yang diserap Wang Lin tersedot ke dalam. Bahkan batu giok surgawi yang baru saja dia keluarkan berubah menjadi debu ketika energi spiritual surgawi darinya tersedot ke dalam celah itu. Bola energi spiritual berangsur-angsur berubah warna. Awalnya berwarna hijau dan sekarang bersinar emas. Pikiran Wang Lin masih jernih, jadi dia dengan tenang memperhatikan perubahan di tubuhnya seolah-olah dia sedang memperhatikan orang lain. Tak lama kemudian, ketika seluruh energi spiritual surgawi diserap oleh bola energi spiritual, bola tersebut menjadi sepenuhnya berwarna emas. Jika seseorang menariknya keluar dari tubuhnya, itu akan terlihat persis seperti inti emas. Tepat pada saat ini, inti emas bergetar dan semakin banyak retakan muncul di sana. Kemudian, dengan keras, semua energi spiritual surgawi di tubuh Wang Lin bergegas keluar dan mendorong jiwa asalnya hingga jarak 3 inci darinya. Dia mencoba mengembalikannya, tetapi ada kekuatan kuat yang mencegahnya. Jiwa asal Wang Lin melayang di atas tubuhnya. Ketika dia melihat ke bawah, dia bisa melihat semua perubahan yang terjadi pada jiwa aslinya. Ketika inti emasnya hancur, kekuatan energi spiritual surgawi menghancurkan semua meridian di tubuhnya. Saat ini tubuhnya seperti cangkang kosong yang dipenuhi energi spiritual surgawi. Seluruh pori-pori di tubuhnya terbuka dan melepaskan untaian energi spiritual surgawi. Tak lama kemudian, seluruh energi spiritual surgawi yang keluar dari pori-porinya kembali masuk ke dalam tubuhnya melalui lubangnya. Proses ini berubah menjadi sebuah siklus. Pada hari ini, tubuhnya mulai mengeluarkan aroma. Aroma ini sangat memikat, seolah-olah ramuan roh baru saja digali.
Aromanya melayang keluar dari gua, menyebabkan mata Du Tian berbinar. Matanya menunjukkan kilatan kekaguman dan dia menghela nafas. Langkah pertama menuju tahap transformasi jiwa, penyempurnaan tubuh, telah selesai. Sekarang saatnya untuk langkah kedua, pemurnian jiwa asal. Tangannya membentuk segel, lalu cahaya hitam segera mengelilingi gua dan mencegah aroma menyebar. Aroma yang dihasilkan dari menyelesaikan langkah pertama tahap transformasi jiwa menarik binatang buas dan iblis kuat yang ingin merasuki tubuh. Namun, sekte pemurnian jiwaku mengkhususkan diri pada jiwa, jadi tidak apa-apa jika iblis itu tidak datang, tetapi jika mereka datang, maka mereka bisa menjadi makanan bagi bendera jiwa 1 miliar jiwa. Saya juga tidak takut pada binatang buas itu. Formasi perlindungan sekte pemurnian jiwa dapat menjaga mereka semua tetap berada di luar. Belum ada binatang buas yang bisa membuatku takut. Cobaan berbahaya untuk mencapai tahap transformasi jiwa ini tidak berarti apa-apa bagi Wang Lin dengan Du Tian yang melindunginya, tetapi bagi para penggarap nakal atau sekte lemah, itu mengancam jiwa. Selama transformasi, jiwa asal dipaksa keluar dari tubuh dan tubuh tidak berdaya. Jika ada iblis atau jiwa yang kuat di sekitar, mereka dapat dengan mudah merasuki atau melahap tubuh. Bahkan binatang buas pun sangat tertarik pada tubuh yang baru saja mencapai tahap transformasi jiwa. Bagi mereka, tubuh itu seperti harta karun alami, dan melahapnya akan meningkatkan kekuatan mereka. Begitu jiwa asal kembali ke tubuh dan mengambil energi di dalamnya, maka tubuh menjadi tidak berguna bagi binatang. Di dalam gua, Wang Lin mengulurkan jiwa asalnya dan mengeluarkan sejumlah besar batu giok surgawi. Kali ini energi spiritual surgawi tidak diserap oleh tubuh melainkan oleh jiwa asalnya. Perasaan yang sangat nyaman memenuhi jiwa Wang Lin. Dia bisa merasakan energi spiritual surgawi memasuki jiwa asalnya, menyebabkannya menjadi lebih besar dan lebih jasmani. Pada saat ini, Wang Lin memahami bahwa setelah jiwa asalnya menjadi jasmani, dia akan dapat masuk kembali ke tubuhnya dan dia akan berhasil mencapai tahap transformasi jiwa. Dibutuhkan waktu yang sangat lama bagi jiwa asal untuk menjadi jasmani. Di luar gua, mata Du Tian berbinar dan dia melambaikan tangan kirinya. Jiwa utama berwarna ungu keemasan terbang keluar, meraih jiwa hitam nakal, dan menyeretnya ke dalam bendera jiwa. Du Tian tersenyum, tetapi pada saat ini, ledakan keras datang dari formasi perlindungan sekte pemurnian jiwa. Formasi itu bergetar dan kemudian runtuh sepenuhnya. Ledakan keras ini segera bergema di seluruh sekte pemurnian jiwa. Bahkan 3 gunung utama bergetar ketika sejumlah besar batu jatuh dan retakan muncul di sana, membuat takut para murid di dalamnya. Di langit, sosok merah berjubah merah muncul. Sosok ini mengeluarkan aura yang sangat kuat. Saat ini, langit kehilangan warnanya dan hanya sosok ini yang ada. Sukezi, ekspresi Du Tian sangat jelek. Dia tidak punya waktu untuk bermain-main dengan pecahan jiwa ini, jadi dia mengibarkan bendera 1 miliar jiwa dan menangkapnya. Du Tian, Sukezi mengenakan jubah merah menyala dan rambutnya bergerak tanpa angin. Meski terlihat kuno, dia tetap memancarkan aura yang sangat menindas. Orang ini dengan santai berdiri di sana saat langit menjadi gelap. Semua cahaya datang dari jubahnya yang berapi-api, sepenuhnya menunjukkan dominasinya atas planet Suzaku. Seseorang tidak dapat merasakan seuntai energi spiritual atau bahkan energi spiritual surgawi di tubuhnya, namun para penggarap ascendant tahap awal akan terpaksa mundur, dan bahkan monster tua ascendant tahap pertengahan secara tidak sadar akan mundur. Dia adalah satu-satunya kultivator ascendant tahap akhir di pabrik Suzaku. Penguasa sejati planet Suzaku. Sukezi dengan tenang berkata, saat itu, negaraku Suzaku membuat perjanjian dengan sekte pemurnian jiwamu. Saat negara Suzaku dalam bahaya, Anda harus meminjamkan kami bendera 1 miliar jiwa. Hari ini lelaki tua ini ada di sini untuk meminjam benderanya. Du Tian, bawa ke sini. Omong kosong. Du Tian mencengkeram bendera 1 miliar jiwa dengan erat sambil menatap Sukezi dan berteriak, kenapa saya belum pernah mendengar perjanjian ini dari leluhur manapun sebelumnya? Pencuri tua Zukue, jika Anda ingin mencurinya, datang saja dan ambil, tidak perlu melakukan tindakan menjijikkan ini. Sukezi memandang Du Tian, menggelengkan kepalanya sedikit, dan menghela nafas.
Masalah ini diputuskan antara generasi pertama Suzaku dan nenek moyang pendiri Anda, jadi wajar jika Anda tidak mengetahuinya, tapi saya mengetahuinya di beberapa catatan lama. Hari ini saya di sini bukan untuk mencuri tetapi untuk meminjam. Dengan itu, dia mengulurkan tangan. Langit berubah warna dan cahaya merah berkumpul dari segala arah. Lampu merah membentuk tangan merah raksasa yang menekan ke arah Dutian. Dutian berteriak, "Pencuri tua!" Dia mengibarkan bendera jiwa dan tanpa ragu-ragu melepaskan 1 miliar fragmen jiwa. Selain jiwa keempat, 35 jiwa utama yang tersisa juga diutus. Segala sesuatu yang berjarak 100 km ditutupi oleh pecahan jiwa. Jeritan dan lengkingan mereka memenuhi area tersebut. Suara gabungan dari 1 miliar fragmen jiwa lebih kuat daripada harta gelombang suara manapun. Bumi dalam jarak 100 km mulai bergetar dan gunung-gunung di sekitarnya runtuh. 35 jiwa utama dari 1 miliar fragmen jiwa semuanya memiliki ekspresi yang garang saat mereka merobek tangan merahnya hingga berkeping-keping. Kemudian mereka mengepung Zukwezi dan menatapnya dengan kejam. Zukwezi melihat ke sekitar 1 miliar fragmen jiwa. Pupil matanya sedikit menyusut saat dia dengan tenang berkata, "Dutian, karena kamu tetap keras kepala, orang tua ini harus menghukummu menggantikan leluhurmu. Saya bilang saya hanya ingin meminjam bendera 1 miliar jiwa-jiwa, jadi saya akan meminjamnya dan kemudian saya akan mengembalikannya kepada Anda." Dutian tertawa dengan ejekan di matanya. "Meminjam? Berapa lama Anda ingin meminjamnya?" Ekspresi Zukwezi serius ketika dia berkata, "Pinjamkan ke negara Suzaku selama 10.000 tahun. Setelah 10.000 tahun, kami secara alami akan mengembalikannya." Mata Dutian menjadi dingin saat tangannya membentuk segel dan kemudian dia menunjuk ke arah Zukwezi. 1 miliar fragmen jiwa di sekitarnya segera mulai berkumpul di 35 jiwa utama dan kemudian jiwa utama mulai menyatu satu sama lain. Mata Zukwezi berbinar. Dia tidak bisa membiarkan fusi ini berlanjut. Dia mengulurkan tangan dan sehelai bulu merah muncul di tangannya. Dia mengirimkan bulu itu ke depan, lalu tiba-tiba bulu itu mulai terbakar dan mengeluarkan cahaya hantu. "Api suci Suzaku!" Suara kuno Zukwezi keluar dari mulutnya. Bulu yang terbakar itu bergetar dan tiba-tiba roboh. Gelombang api mulai menyebar dengan bulu sebagai pusatnya dan segera menutupi area sekitar 100 km. Kekuatan nyala api ini tidak terbayangkan. 3 gunung dari sekte pemurnian jiwa diubah menjadi cairan kental berwarna hitam. Namun cairan ini dengan cepat berubah menjadi gas. Bahkan gua tempat Wang Lin berada menghilang, dan Wang Lin menghilang bersama gua tersebut. Seluruh sekte pemurnian jiwa menghilang dari planet Suzaku. Ratusan murid dan bahkan 3 tetua formasi jiwa yang bersembunyi di 3 cincin emas tidak dapat lolos dari bencana ini. 35 fragmen jiwa utama yang akan menyatu juga dikelilingi oleh api. Gas hitam melayang dari tubuh mereka dan mereka semua memiliki ekspresi menyakitkan di wajah mereka. Api Suzaku suci. Wajah Dutian sangat jelek. Ada 3 batu giok kuno yang melayang di sekelilingnya. Mereka menghalangi nyala api. Ekspresi Zukwezi tenang saat dia perlahan berkata, "Dutian, surga itu adil. Awalnya aku tidak ingin melakukan ini, tapi kamu memaksaku." Dutian menarik napas dalam-dalam, menggigit ujung lidahnya, mengeluarkan seteguk darah, dan duduk dalam posisi lotus. Kemudian tangannya membentuk segel dan dia berkata, "Jiwa melarikan diri." Dutian bukanlah nama aslinya, tetapi nama Taoisme yang diberikan gurunya. Dia pernah memberitahu Wang Lin bahwa semua pengguna bendera jiwa memiliki cara berbeda dalam menggunakannya, dan metode khususnya adalah melarikan diri. 35 jiwa utama melepaskan lampu hijau dan kemudian menghilang dari dalam api. Ketika mereka muncul kembali, mereka berada di hadapan Dutian. Dutian memuntahkan lebih banyak darah. Kali ini darah mendarat di salah satu jiwa utama. Kemudian, dalam sekejap, 34 jiwa utama lainnya menyatu dengannya. Dalam sekejap mata, aura yang sebanding dengan Zukwezi muncul dan langit seakan terbelah dua. Sisi kiri berwarna merah menyala, melambangkan Zukwezi. Sisi kanan berwarna hitam, mewakili jiwa ascendant tahap akhir yang dibentuk oleh 35 jiwa utama dan 1 miliar fragmen jiwa. Saat pecahan jiwa ini muncul, ia melambaikan tangannya, mendorong semua api yang ada di sisi kanan ke sisi kiri.
Ekspresi Zhu Kuezi berubah drastis dan dia segera mundur. Bukan karena dia bukan tandingannya, tapi jiwa yang dibentuk oleh bendera jiwa dipenuhi dengan kematian dan menyerangnya tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri. Meski dia yakin bisa menang, dia pasti akan terluka. Biasanya itu tidak masalah, tapi saat ini umurnya juga tidak banyak lagi. Jika dia terluka di sini, umurnya akan lebih pendek. Hal penting lainnya adalah pertempuran kedua dengan klan abadi yang terbengkalai telah dimulai. Jika dia terluka di sini, akan sangat disayangkan. Du Tian, sekte pemurnian jiwa Anda pernah menjadi cabang Suzaku dan nenek moyang Anda bertarung bersama Suzaku generasi pertama melawan klan abadi yang terbengkalai. Kenapa kamu harus begitu keras kepala hari ini? Jika Anda menyerahkan bendera jiwa, saya akan membantu Anda membangun kembali sekte tersebut, membantu Anda mengumpulkan murid, dan bahkan membantu Anda menjadikan sekte pemurnian jiwa sebagai negaranya lagi. Pencuri tua Zhu Kue, aku menyarankanmu untuk pergi sekarang dan jangan memaksaku mengeluarkan jiwa keempat. Suara Du Tian dipenuhi dengan tekad. Ekspresi Zhu Kuezi jelek, tapi dia mencibir dalam hati. Dia telah menunggu munculnya jiwa keempat. Faktanya, yang sebenarnya dia inginkan selama ini adalah jiwa keempat. Setiap generasi Suzaku telah mempelajari jiwa keempat dengan harapan menemukan cara mengalahkan bendera 1 miliar jiwa. Zhu Kuezi 80% yakin bisa mengalahkannya, itu sebabnya dia datang hari ini. Tapi saat Zhu Kuezi mengulurkan tangan, tawa gelap datang dari gua tempat Wang Lin berada. Enyahlah untuk orang tua ini. Ekspresi Zhu Kuezi berubah. Ia merasakan sakit dari jiwa aslinya dan merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan setelah menjadi Suzaku.